tahu dari mana kalau laporan ini tertulis namanya Elang. Kecuali kamu sendiri yang ngetik namanya Elang. Mama dan suruhan mama si Ajeng itu nggak akan pernah bisa-bisain aku sama Melody. Aku akan cari kebahagiaan aku. Walaupun mama nggak suka ngeliat aku bahagia. Saya akan melakukan apa saja untuk orang yang berani menghina mama saya. Perlakuan ibu barusan ke saya dan mama saya itu membuat pandangan saya terhadap ibu itu menjadi rendah. Fajar, mau apa dia kesini? Aduh, jangan-jangan dia ingat siapa aku. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kan? Kita akan lihat siapa yang akan menang. Cinta mereka atau pengaruh kamu terhadap pria yang kehilangan ingatannya. Mam, aku udah berubah, Ma. Aku cinta sama Melody. Kalau memang kamu cinta sama Melody, kenapa sampai ada foto kamu tidur sama perempuan lain di sebuah motel? Jadi benar, kalau Elang itu anaknya Pak Barata. Jadi Elang itu, dia cuma playboy kaya yang suka mainin perasaan perempuan. Kenapa aku bisa nggak nyadar kalau selama ini Elang itu cuma mau mainin aku aja? Mel. Gue gak mungkin nyakitin lo, Mel. Gue kepengen lo selalu bahagia, Mel. Selalu senyum. Dan selalu ada di dekat gue. Cukup, Ma. Mama tahu kan aku nggak tertarik sama perempuan itu. Aku bahkan nggak ingat apa yang terjadi antara aku sama dia di malam hari itu. Kamu nggak ingat mungkin aja karena kamu mabuk malam itulah. Mama tahu sekali sifat kamu. Sekarang ini mungkin kamu sedang tergila-gila sama Melody. Tapi nanti sebentar lagi, pasti perasaan kamu akan tergantikan dengan perempuan lain. Mam, aku udah bilang berkali-kali sama Mama, aku udah berubah. Aku bukan kayak dulu lagi. Aku cinta, Mam, sama Melody. Dan akan seterusnya seperti itu. Melody itu perempuan terakhir dalam hidup aku. Suka atau nggak suka, Mama harus bisa terima itu. Untung aja Melody nggak dengerin omongan Elang barusan. Dan Mama juga tidak mau kalau calon direktur perusahaan ini dicap playboy. Mam, aku udah berubah, Ma. Aku cinta sama Melody. Kalau memang kamu cinta sama Melody, kenapa sampai ada foto kamu tidur sama perempuan lain di sebuah motel? Aku ikut sedih semua yang terjadi juga sama kamu, Mel. Kalau kamu memang gak kepengen ngeliat aku sedih, kenapa dulu kamu harus bohong sama aku? Kenapa kamu gak bilang aja sama aku siapa Elang sebenarnya? Aku masih butuh pekerjaan ini, Melody.
Kalau Elang tahu aku kasih tahu kamu, bisa-bisa aku kehilangan pekerjaan aku. Saat dia bosan, dia bisa buang kita kapan aja. Enggak. Elang nggak akan mungkin bisa ngelakuin hal itu ke aku, Jel. Pak, boleh saya minta kunci mobilnya? Ya, silakan Bu. Tante, barusan aku udah ketemu sama Melody. Dan dia benar-benar marah banget sama Elang. Iya, tadi Melody sudah mendengarkan semua pembicaraan Tante dengan Elang. Melody sekarang sudah tahu kalau Elang itu adalah anak Tante. Dan dia juga tahu kalau Elang itu adalah playboy yang cuma mau mainin dia. Elang mau mainin Melody. Dan aku yakin banget, Tante. Ini semua akan membuat Melody mengundurkan diri dari sini. Dan sebentar lagi, kita semua akan terbebas dari masalah Melody. Mel? Aduh, Melody kemana ya? Hari ini, saya ingin mengundurkan diri dari perusahaan ibu. Kenapa, Mel? Kamu kan baru saja saya promosikan. Saya tahu ibu melakukan itu semua karena Elang. Maaf, bukannya tadi saya lancang. Tapi tadi saya sempat mendengar pembicaraan ibu dengan Elang. Jadi kamu... Ya, saya udah tahu. Kalau Elang itu anak ibu kan? Saya sebenarnya nggak mau kamu mengetahuinya dengan cara seperti ini, Melody. Tapi saya sekarang sedikit lega. Karena kamu sudah tahu. Saya tidak mau Elang menyakiti kamu seperti dia menyakiti perempuan-perempuan lain. Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Oh iya, apa kamu mau saya berikan rekomendasi untuk kamu? Supaya kamu bisa dapetin pekerjaan di mana saja kamu mau. Tidak, terima kasih. Saya akan mencari pekerjaan saya dengan usaha saya sendiri. Kalau gitu saya permisi, Bu. Mel! 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 Melody! Aduh, aku baru pergi lagi. Ini dia nih orangnya. Dasar cowok nggak tahu diri, suka main perasaan perempuan. Apaan kurang ajar. Hah? Lo ngapain mukulin gua? Lo denger ya, mungkin lo anaknya Pak Barata, tapi lo nggak punya hak untuk nyakitin Melody, tau nggak? Lo tahu, gara-gara lo, Melody ngundurin diri dari kantor ini. Apa? Melody? Elang! Aduh, mau kabur ya? Elang! Ih! Minggir. Woi! Balik motor gua. Woi! Woi! Mel, lo kenapa sih buru-buru banget? Nyokap gue tuh dateng, Lang. Oh ya bagus dong. Kalau gitu gue bisa langsung ketemu sama calon mertua gue. Kira-kira nanti lo mimpi nggak ya? Iya, mana gue tahu. Emangnya kenapa? Gue pengen ada di mimpi lo deh. Biar gue puas ngeliatin lo ya.
Mel! Mel, stop dulu Mel, gue mau bicara sama lo Mel. Mel! Mel! Pak, jalannya cepet, Pak. Iya mbak. Loh, Pak, kenapa berhenti? Maaf mbak, di depan ada motor mbak. Ya udah, Bapak tunggu di sini sebentar ya. Lo mau ngapain lagi, Lang? Lo belum puas ya? Nyakitin gue dengan semua kebohongan lo. Gue gak pernah bohong, Mel. Lo sekarang masih nggak mau ngaku kalau sebenarnya lo itu adalah anak orang kaya, Lang. Emang apa salahnya kalau gue anak orang kaya? Gue tetap Elang kan? Gak ada yang berubah dari gue. Gue tetap orang yang sama, Mel. Orang yang cinta sama lo. Enggak, Lang, lo salah. Lo lihat roda motor itu. Dan lo bayangin, kalau rodanya lebih kecil atau lebih besar, bisa jalan nggak? Nah itu semua tuh sama dengan hubungan kita, Lang. Lo salah paham, Mel. Salah paham apa? Lo sadar nggak sih? Kalau dari awal kita ketemu, lo itu udah ngebohongin gue. Lo udah ngarang-ngarang cerita tentang orang tua lo yang meninggal. Dan ternyata semua itu adalah kebohongan, Lang. Mel, gue mau jelasin sama lo, tapi gue gak punya kesempatan. Lo bilang lo gak punya kesempatan, Lang. Lo tahu nggak selama ini kita itu udah ngabisin waktu yang banyak berdua. Dan selama itu lo bilang lo gak punya kesempatan sedikit aja lo ngejelasin ke gua. Lang, harusnya emang gue sadar kalau waktu lo masuk rumah sakit, nggak mungkin kan kalau lo hanya pegawai biasa Bu Anggika begitu baik sama lo. Dan ternyata sikap Bu Anggika yang begitu baik ke gua, semua penghargaan dia ke gua, itu semua bukan karena kerja keras gua. Itu semua ada hubungannya sama lo, Lang. Karena hubungan kita kan? Dan dengan bodohnya gue percaya sama semua itu, Lang. Mel, Mel, Mel jangan pergi, Mel. Lo harus percaya omongan gue. Gue cinta sama lo. Tapi gue yang udah gak cinta sama lo, Lang. Jalan, Pak. Tapi mbak, Apa lagi sih? Gue gak akan biarin lo pergi, Mel. Gue bakal tetap ada di sini sampai lo mau dengerin semua penjelasan gue. Pak, saya minta jalanin taksinya ya. Dan saya nggak peduli kalau Bapak harus nabrak itu orang, Pak. maaf mbak, tapi saya nggak bisa mbak. Keluar, Pak. Maaf nggak bisa mbak. Mbak, mbak.
nabrak taksi itu, tau nggak? Aku mau mati atau enggak itu bukan urusan kamu. Lang, jaga sikap kamu. Sekarang semua orang sudah tahu siapa kamu. Kamu adalah calon pengganti papa kamu. Jadi tolong, jangan kekanak-kanakan seperti ini. Oh ya? Masa bodoh sama perusahaan? Aku lebih pentingin Melody daripada perusahaan bodoh punya mama. Lah! 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 Assalamualaikum. Mel, kok cepet banget pulangnya? Iya, Nek. Soalnya kerjaan aku lagi nggak banyak. Jadi, aku bisa pulang cepat. Alah, banyak ngomong. Bilang aja pacar kamu itu nggak ada di kantor. Jadi kamu malas ke kantor. Iya kan? Banyak alasan lah ya. Aku masuk kamar dulu ya. Mau istirahat. Sakarnya. Dah. Waalaikumsalam. Bu, Bu, itu bengkel lagi ada masalah. Ya sudah, Nis. Kamu ke bengkel aja ya. Biar nanti ibu yang bicara sama Melody. Iya, Bu. Ayo, ya. Waalaikumsalam. Mel. Kenapa kamu? Aku nggak apa-apa kok, Nek. Jangan bohongin nenek. Ayo dong cerita. Ada apa sih sama kamu? Aku putus sama Alam, Nek. Kenapa? Karena selama ini dia ternyata tuh bohongin aku, Nek. Dia itu anaknya Pak Barata. Dan dia cuma mainin perasaan aku aja, Nek. Kamu yakin? Aku dengar sendiri pembicaraan antara Alam dan mamanya. Nenek nggak bisa bilang apa-apa. Kamu sabar ya. Kamu tenangin diri kamu. Makasih, Nek. Mama kemana sih? Orang mau ngasih berita seru juga malah ngilang lagi. Mama? Ma? Ih, Ma? Udah biar aku aja yang buka pintunya ya, Nek. Mau ngapain lagi lo di sini? Gue mau bicara sama lo. Nggak ada lagi yang harus kita bicarain, Lang. Gue gak akan pergi dari tempat ini sebelum lo mau bicara sama gue. Mel! 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 Melody! Gue mau bicara sama lo sebentar aja. Kenapa kamu bicarakan baik-baik saja sama Melody! Bang? Buka pintunya, Mel! Udah nggak bisa, Mel! Nek. Aku udah nggak bisa bicara Mel! baik-baik lagi sama dia karena memang udah nggak ada lagi yang harus dibicarain, Nek. Aku udah nggak percaya lagi sama Elang. Melody! Ngapain kata-kata pintu rumah saya segala? Bikin ribut aja. Maaf, Tante tinggal di rumah ini. Saya bisa minta tolong Tante dipanggilin Melody sebentar ya. Saya butuh bicara sama dia. Ini anak kecil, sok nyuruh-nyuruh orang tua segala. Sini, pergi. Bikin ribut aja kamu. Tapi saya... Denger ya. Kalau kamu nggak pergi, sambilin polisi. Cepetan, pergi. Cepat pergi. Pergi sekarang. Pergi.
kehilangan pangeran kamu ya? Han, bicara apa sih kamu nih? Mel, kamu kenapa? Enggak, Ma. Aku nggak apa-apa kok. Kamu jangan bohong sama Mama ya. Aku kecapean, Ma. Aku butuh istirahat. Aku masuk kamar dulu ya. Bu, kenapa Melody, Bu? Nisa, bego banget sih kamu. Ini semua tuh yang jelas ada hubungannya sama pacar anak kamu yang nggak tahu aturan itu. Maksud kamu apa? Nanya lagi. Cowok yang namanya Elang itu gedor-gedor pintu rumah kita, maksa masuk. Itu baru hari ini. Gimana besok-besok? Jangan-jangan dia menerobos ke rumah ini dan bikin heboh komplek ini. Nis, ajarin tuh anak kamu yang sok cuci. Hati-hati kalau milih pacar, jangan kurang ajar kayak gitu. Han, jaga mulut kamu ya. Jangan pernah kamu ngomong gitu lagi tentang Melody. Kamu itu ya, selalu mengagung-agungkan Melody anak kamu dan menganggap rendah Jelita. Padahal kamu lihat kelakuan anak kamu. Dia itu membawa pacar yang kampungan ke rumah ini. Sekarang, siapa yang lagi malu-maluin? Anak kamu Melody atau anak saya Jelita? Hah? Udah deh, Tante. Kalau Tante memang ada masalah sama aku, selesain aja sama aku. Nggak usah bawa orang lain, apalagi Mama. Mel, kamu jangan peduliin ya omongan Tante. Nggak bisa, Nek. Aku pengen nyelesain masalah aku. Sekarang juga aku pengen selesai, Nek. Terus apa? Kenapa? Kamu itu mau berkelit? Mau bilang sama semua orang kalau Elang itu bukan pacar kamu? Hah? Mau bohong kamu? Tante, aku nggak akan pernah bohong. Siapa yang bilang kalau aku nggak kenal sama Elang? Aku kenal sama dia. Dan aku juga pernah dekat sama dia. Mel, kamu jadi... Mama tahu nggak sih? Ternyata Elang itu anak pemilik perusahaan yang tidak aku ceritain ke Mama. Pantesan aja ya, Melody cepet banget naik jabatannya. Oh, jadi itu. Makanya saya heran. Mana ada orang yang naik jabatan dan dapat mobil mewah dalam hitungan hari. Aneh kan? Ternyata bener ya. Kamu itu ngerayu atasan kamu. Hani, lancang betul kamu ya. Elang itu memang anaknya Pak Barata. Dan aku sama sekali nggak pernah tuh ngerayu dia untuk dapetin jabatan. Dan dulunya aku memang nggak pernah tahu, Tante, kalau dia itu sebenarnya anak bos aku. Tapi setelah aku tahu, aku langsung mutusin hubungan aku dengan dia dan aku juga mengundurkan diri dari perusahaan itu. Tante puas sekarang? Mel, kamu udah keluar dari kerjaan kamu. Iya, Ma, maaf, Ma. Aku benar-benar udah nggak tahan lagi ngadepin ini semua. Ya, lebih baik aku kehilangan semuanya daripada aku harus tinggal di sana dan dipermalukan terus sama orang lain. Terus sekarang kamu mau kerja di mana? Mama nggak usah khawatir. Aku yakin aku pasti bisa kok cari kerjaan di tempat yang lain. Melody. Nis, biarkan dia sendiri. Dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Kalau kalian berdua bikin keributan lagi, Ibu tidak akan tinggal diam. Masa? Oh ya ampun, serem. Gua kunci diri gua di ruang pendingin. Gua rela kok kehilangan nyawa demi buktiin kalau gua memang cinta sama lo, Mel. Lo belum puas ya? Nyakitin gue dengan semua kebohongan lo. Gua nggak pernah bohong, Mel. Lo nggak pernah bohong. Lo sekarang masih nggak mau ngaku kalau sebenarnya lo itu adalah anak orang kaya, lah. Papa, kok di sini? Tadi Papa lihat kamu di depan tempat ini. Dan kelihatannya kamu lagi ada masalah. Makanya Papa masuk ke sini. Ada apa sih, Nak? Ya udah,
Kalau kamu nggak mau cerita sekarang, nggak apa-apa. Tapi sekarang kita pulang. Pulang. Papa seneng. Kamu mau cerita masalah kamu dan Melody. Aku nggak ngerti harus kayak gimana lagi, Pak. Aku udah coba jelasin semuanya sama Melody. Tapi dia nggak mau denger. Aku nggak mau kehilangan Melody, Pak. Aku cinta sama dia. Dan aku juga yakin. Aku yakin banget. Melody pasti juga cinta sama aku. Kalau kalian berdua saling mencintai, pasti akan selalu ada ikatan di antara kalian. Rintangan apapun yang kalian hadapi, ikatan itu akan selalu ada. Sekarang kamu cari cara untuk mendekatkan Melody kembali ke sisi kamu. Aku nggak ngerti. Aku harus kayak gimana lagi kalau nggak ada papa. Aku nggak akan nyerah di sini, Mel. Aku akan dapetin cinta kamu lagi. Mel, jangan pergi, Mel. Lo harus percaya omongan gua. Gua cinta sama lo. Non Ajeng, Tante Anggika mana ya? Aku ada urusan kantor yang harus aku bicarain sama dia. Ibu masih di kamar mandi, Non. Sebentar ya, saya panggilin dulu. Lo mau ngapain lagi sih telepon gue? Lo belum puas juga untuk gangguin kehidupan gue, Lang? Lo boleh marah sama gue sesuka lo, Mel. Lo boleh bentak gue sepuas lo. Gue terima semua itu. Gue akuin. Gue memang salah. Bagus kalau lo memang nyadar. Dan sekarang gue minta lo jangan pernah ganggu kehidupan gue lagi, Lang. Mel. Gue bener-bener cinta sama lo, Mel. Semua kata-kata yang pernah gue ucapin ke lo. Semua hal yang pernah gue lakuin ke lo. Itu karena gue tulus cinta sama lo. Cinta? Gue aja gak yakin apa sebenarnya lo itu ngerti apa artinya cinta, Lang. Terserah kalau memang lo gak percaya sama gue, Mel. Gue bakal buktiin sama lo. Gue kunci diri gue di ruang pendingin. Gue rela kok kehilangan nyawa demi buktiin kalau gue memang cinta sama lo, Mel. Gue gak ada waktu ngeladenin omongan lo yang ngaco itu. Gue serius, Mel. Dan kalau memang lo masih punya perasaan ke gue sedikit aja, Mel, lo harus datang. Lo harus selamatin gue sekali lagi. Terserah, Lang. Terserah lo mau ngapain. Lakuin aja sesuka hati lo, Lang. Dan satu hal yang harus lo tahu, gue gak akan pernah pergi ke sana. Elang pasti mau ketemu sama Melody. Enggak. Aku nggak bakalan biarin ini semua terjadi. Elang nggak boleh kembali lagi sama Melody. Dia pikir gue akan ketipu lagi apa? Enggak.
Gue gak akan pernah lagi dibohongin sama Lang. Gak akan. Ini dia yang aku takutin selama ini, Bu. Aku tuh selalu nggak mau ngeliat Melody berhubungan dengan laki-laki. Karena aku nggak bisa kalau lihat dia patah hati. Nis, ini adalah kehidupan yang harus kita jalani. Dan Melody harus merasakan semua ini supaya dia jadi dewasa dan kuat nanti menghadapi semua masalahnya. Iya, Bu, aku tahu. Tapi aku takut Melody nggak kuat ngadepin semua ini. Jangan khawatir, Melody itu kuat. Dan dia pasti bisa menghadapi semua masalahnya dengan tegar. Halo, Bisa bicara dengan Ibu Melody? ini siapa ya? Saya penjaga ruang pendingin di kantornya Ibu Melody. Oh gitu, maaf ya Bapak, Melody itu mulai sekarang udah gak kerja di sana lagi. Jadi Bapak udah gak bisa bicara lagi sama Melody. Melody! Lu tuh gak sopan banget sih. Kalau ada telepon untuk aku, tolong dong dikasihin. Yaudah biasa aja dong. Halo? Ibu Melody? Iya, saya sendiri. Maaf Bu, saya telepon malam-malam. Tapi saya harus minta tolong sama Ibu. Emangnya ada apa ya, Pak? Ibu ingat nggak Bu? Waktu itu ada pria yang terkurung di ruang pendingin. Sekarang dia kesana lagi Bu. Apa? Ya dia bilang, dia cuma mau keluar kalau Ibu datang ke sini. Kalau dia mati, saya bisa kehilangan kerjaan saya Bu. Jadi, Ibu bisa ke sini ya. Bagus, lo udah ngelakuin kerjaan lo dengan baik. Ini buat lo. Makasih. Lo boleh pulang. Gue yakin dia pasti datang. Mana mungkin dia ngebiarin orang yang dia sayang mati kedinginan. Ya dia bilang, dia cuma mau keluar kalau Ibu datang ke sini. Kalau dia mati, saya bisa kehilangan kerjaan saya, Bu. Jadi, Ibu bisa ke sini ya. Mel? Itu tangan kamu kenapa berdarah? Mah, Nek, aku pergi dulu sebentar ya. Ada urusan. Melody. Ajeng. Kamu ngapain di sini? Aku mau ngomong sama kamu, Lang. Mau ngomong apa? Pisahin aku sama Melody. Aku cuma mau tahu sebesar apa cinta kamu sama Melody. Sangat besar, Jeng. Aku sangat cinta sama Melody. Makanya, kamu sama Mama nggak akan pernah bisa pisahin aku sama Melody. Kamu ngerti? Dari kita kecil, aku udah jatuh cinta sama kamu. Dan aku berharap nanti setelah kita dewasa, perasaan kamu ke aku bisa berubah jadi cinta. Jeng, buat aku, kamu cuma temen, nggak lebih. Aku tahu, aku nggak akan pernah bisa bersaing sama Melody. Aku akan lupain kamu, Lang. Tapi untuk terakhir kalinya, izinin aku peluk kamu. Jeng, lo...
Mel, gua... Melody! Mel! Mel. Semua yang lo lihat di dalam itu bukan seperti yang lo bayangin, Mel. Udah nggak usah pegang-pegang. Mel, dengerin dulu penjelasan gua, Mel. Please. Lang, lu mau ngapain lagi sih? Lu tahu nggak? Lu itu udah ngebohongin gue 2 kali. Dan bodohnya, gue selalu percaya sama lo. Sana pergi. Mel, please dengerin dulu penjelasan gua, Mel. Melody! Lang. Kamu pasti udah rencanain semua ini. Iya kan? Kamu kenapa lakuin ini sama aku? Hah? Aku salah apa sama kamu? Apapun yang kamu lakuin sama aku, akan bikin aku berpaling ke kamu, Jeng. Ngerti kamu? Lang, gimana caranya aku bisa tahu Melody bakalan datang ke sini, Lang? Oke, aku emang banyak salah sama kamu. Tapi please, sekali ini kamu percaya sama aku. Kamu mau kemana, Lang? Lang! Lang! Kamu ngapain sih ngikutin aku? Lang, aku tahu kamu marah sama aku. Tapi aku nggak bisa ngebiarin kamu sendirian. Mas. Aku baru kali ini ngeliat kamu kayak gini, Lang. Sekarang aku sadar, kamu benar-benar mencintai Melody. Melody itu sangat berarti buat aku, Jeng. Kalau aku ada di deket dia, aku ngerasa hidup aku lebih indah, lebih berarti.